الحمد لله الذي رفع من انخفض تواضعا لجلاله وفتح الباب لمن انتصب تناصبا لإبطاله وجزم لمن اركبر تكابرا لزينته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan Ki Haji Muslim Muallim, yang kami muliakan Ki Haji Sufyansah, pimpinan majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah beserta pengurus serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan rutinitas kita di majelis kita yang kita cintai ini. Tentu mudah-mudahan ini semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah yang disusun oleh Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari, yang malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kalam hikmah yang kedua. Mari kita sama-sama belajar, karena kitab ini agak tinggi, biar saya dan kita semua yang sama-sama mengkaji kitab ini bisa mengerti dan memahami isinya. Kita semua ini, termasuk saya, termasuk Pak Kiai Musleh, termasuk Kiai Haji Sufyansah dan semuanya, kita ini sama-sama belajar Pak di sini, karena memang manusia ini ilmunya itu tidak banyak. Allah menitipkan ilmu kepada manusia itu tidak banyak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Firman Allah di dalam Al-Quran, dan aku tidak mendatangkan kepada kalian, kata Allah, minal ilmi, dari ilmu itu, illa qalila, kecuali sedikit saja. Sudahlah ilmu yang kita dapat itu sedikit, kita masih punya penyakit lain, yaitu penyakit lupa. Sudahlah kita punya penyakit lupa, kita punya penyakit parah yang lain, penyakit malas. Maka akhirnya yang sedikit semakin sedikit. Tentu kalau kita serius ngaji, mudah-mudahan meskipun ilmu kita sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan tentang ada makom syariat, ada thariqat, ada makom hakikat. Pada malam ini saya masuk pada kalam hikmah yang kedua. Di kalam kedua ini Imam Ahmad Ibnu Atha'illah menyampaikan iradatu katajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamati iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu terhadap makom tajrid, sedangkan Allah telah menentukan kepadamu berada pada makom asbab, itu merupakan bagian dari syahwat yang tersembunyi atau kejahatan yang tersembunyi. Begitupun sebaliknya, keinginanmu terhadap makom asbab, sedangkan Allah telah menetapkan kepadamu pada makom tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah, itu merupakan penurunan cita-cita dan harapan dari rahmat Allah, atau penurunan derajat. Yang disebut iradah itu apa?
Iradah itu keinginan. Kata mu'allif kitab ini, al-iradatu halatun min halatil qalbi wa wasfun min sifatil abdi. Yang disebut iradah atau keinginan adalah salah satu keadaan dari banyak keadaan hati. Dan salah satu sifat dari sifat-sifat hamba. Keadaan kita ini tidak hanya satu saja, bermacam-macam. Begitu juga sifat kita juga bermacam-macam. Keinginan kita begitu besar meskipun kemampuan kita terbatas. Tidak sesuai dengan kemampuan kita sesungguhnya manusia itu. Pada awal ini, di sarahnya kitab ini, dimulai dengan penjelasan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas pokok kita, tujuan pokok manusia dan jin diciptakan Allah di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah. Kalaupun oleh Allah disertakan fungsi-fungsi yang lain, kita punya kekuatan bisa bekerja, punya suara, bisa melangkah, bisa membuat ini, membuat itu hanya merupakan bagian penunjang untuk satu tujuan utama kita diciptakan Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya biasa ke Baitul Maqdis ke rumah Baitul Maqdis ke rumah. Meskipun masih kecil, masih berumur 7 sampai 10 tahunan umurnya. Ketika didatangi teman-temannya, Yahya, ayo kita main. Apa kata Yahya? Ma khuliqtu lihada. Aku diciptakan Allah bukan untuk main, tapi diciptakan Allah untuk beribadah. Tujuan kita di dunia ini saja tujuannya, Pak. Yang lain potensi yang ada pada diri manusia itu tidak lebih, hanya penunjang untuk kita ibadah. Ilustrasinya begini, biar kita makin paham. Ini saya punya HP. HP itu singkatan handphone. Hand itu tangan, phone nelpon. Telepon tangan. Atau kalau bahasa Arabnya telepon, lihat. Telepon tangan. Artinya HP ini tujuannya adalah untuk menelpon. Tujuan utama HP ini untuk menelpon. Tapi kita lihat di HP ini banyak aplikasi. Kalkulator ada di sini, Facebook ada di sini, TikTok ada di sini, Instagram ada di sini. Semua aplikasi yang banyak itu ada di HP ini. Bahkan game pun ada di HP ini. Ketika saya sedang bermain game, tiba-tiba ada orang nelpon, maka game akan stop. Karena ada orang nelpon. Telepon yang akan masuk pada saya. Kenapa telepon yang masuk? Game kemudian terhenti. Karena memang HP tujuan utamanya adalah untuk menelpon. Sama kita. Kita tujuan utamanya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sampean yang kerja kantor, yang petani, yang berdagang di pasar, yang teknokrat, yang politikus, apapun itu adalah sarana-sarana penunjang saja. Artinya, meskipun kita lagi ada di pasar, kalau tujuan utamanya memanggil kita, maka penunjang harus berhenti. Kita lagi kerja, tiba-tiba tujuan utama memanggil, hayya 'alas shalah, berhenti itu kerjaan penunjang itu. Kalau HP ada orang nelpon kita main game, tapi gamenya tetap jalan, HP-nya tak bisa masuk, kemungkinan dua, satu karena tidak ada kuota atau pulsa, yang kedua HP-nya rusak. Maka orang yang sehat adalah seumpama HP. Ketika ada orang nelpon, apapun yang Anda mainkan di HP itu,
maka semua akan stop. Yang masuk adalah telepon. Sama ketika ada orang sedang bekerja di pasar, di sawah, sedang jadi tukang, ada di kantor, tapi ketika ada Allah memanggil tapi tidak masuk, yang di pasar tetap di pasar, yang di sawah tetap di sawah, berarti orang itu rusak, tidak sehat. Sama dengan HP-nya tidak sehat. Itu dari penjelasan Imam Ibnu Athaillah ini. Karena kita dalam beribadah itu harus ada penunjangnya. Apa penunjangnya? Harus punya tenaga. Tak mungkin kalau kita tak punya tenaga kita bisa ibadah. Harus punya pakaian, harus punya kendaraan, harus punya tempat, dan lain-lain semuanya ini adalah penunjang-penunjang kita untuk beribadah kepada tujuan utama kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penunjang itu harus kita siapkan. Agar kita bertenaga, kita perlu makan. Agar kita menutup aurat di dalam ibadah sebagai syarat orang beribadah itu bisa sah, bisa beli baju, harus punya uang. Agar kita cepat mudah pergi ke masjid, ke pengajian, ke majelis al-mubarakah, kita perlu sepeda motor. Harus punya sepeda motor. Itu sarana, Pak. Maka kita perlu berusaha di dunia ini. Nah, kita berusaha di dunia ini masuk pada kalam hikmah yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Orang menyiapkan penunjangnya untuk beribadah kepada Allah ini dua macamnya. Satu disebut makom asbab, yang kedua disebut makom tajrid. Makom asbab itu namanya makom sebab. Asbab artinya harus kerja. Makom asbab inilah Anda yang jadi petani, jadi tukang, jadi pegawai negeri, jadi kontraktor. Semua itu disebut makom asbab. Untuk dapatkan uang bisa makan agar bertenaga. Untuk dapatkan uang sehingga bisa beli baju, ibadah, bisa menutup aurat, perlu kerja. Punya uang beli motor, akhirnya mudah pergi ke masjid, dan yang lain-lain. Itu namanya makom asbab. Harus kerja. Jadi ada orang yang diciptakan, ditakdir oleh Allah ini, kalau untuk dapatkan anugerah atau rezeki, itu harus bekerja. Tidak bisa dia dengan diam. Namanya makom asbab. Yang kedua yang lebih tinggi itu namanya makom tajrid. Makom tajrid itu diantaranya orang yang warisannya banyak, triliunan atau miliaran. Orang tuanya meninggal tapi meninggalkan harta yang banyak. Akhirnya dideposito. Tak perlu kerja, dia tiap bulan dapat gaji, punya uang. Atau orang punya saham, itu makom tajrid namanya. Atau ibu rumah tangga di rumah, istri-istri kita. Itu adalah orang-orang yang makomnya tajrid. Istri itu tak perlu bekerja karena ada penanggung jawabnya, itulah suami. Karena rezeki tidak bisa diukur dengan logika. Kalau aku kerja, istriku juga ikut kerja. Aku sehari 100.000, istriku bisa 100.000, berarti 200.000. Cepat kaya aku. Itu logika, Pak. Tapi Allah tidak seperti itu. Ketika Abdurrahman punya keluarga, hasilmu satu hari Abdurrahman hanya 200.000. Meskipun istrinya, anak-anaknya dikerahkan semua untuk kerja, tetap 200.000, tidak akan nambah. Tidak bisa, Pak. Jadi istri itu pada pokoknya termasuk makom tajrid, orang-orang yang tak perlu kerja tapi dapat rezeki, yaitu dari suami. Yang lain apa yang masuk makom tajrid itu? Termasuk para kiai-kiai itu. Yang kiai-kiai bukan saya, tapi mengkulikan ustaz kita.
Yang kiai-kiai ini, yang alim-alim itu, tak perlu kerja, duit datang. Ada satu datang bawa botol aqua, minta tawarnya Pak Kiai. Cucu, tai bocongku dapat datang hati. Tak tahu kapan salim 1.000, 200.000. Datang gitu. Padahal mau nyemin nangkin 2 Makom tajrid itu namanya. Uang datang sendiri itu makom tajrid. Nah, dari kupasan ini kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu kalau dia makomnya makom kasab harus kerja, tak boleh dia pindah ke makom tajrid. Jangan coba-coba. Ada jemaah misalnya melihat Pak Kiai Muslim tak pernah kerja, tapi enak rokoknya surya tak pakai ubah-ubah. Sementara yang kerja akal bakuan. Adam kayak Pak Kiai Muslim gam tak kerja aku. Iya jangan tak rokok Pak. Di kerjanya masih akal bako, tapi ketika tak kerja bakal tak merokok. Kenapa? Karena makom Anda dan Pak Kiai Muslim lah. Beliau makom tajrid, sementara kita makom harus kerja dulu baru dapat duit beli kalbako. Tak perlu sampean sentimen. Nah, kalau ada orang level dia hanya di makom kasab, tapi tiba-tiba mau naik derajat sendiri, akan mendahului Allah, maka itu adalah minasyahwatil khafiyah, dari kejahatan yang samar kepada Allah Subhanahu. Artinya tidak bisa dia itu menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ada orang yang memang oleh Allah telah diletakkan dia di makom tajrid, tanpa kerja dia dapat rezeki, tapi ternyata dia masih kurang, masih tidak bersyukur, kemudian dia sambil menduduki makom asbab ini, turun ke makom asbab. Udahlah dia udah dikasih makom tajrid, rezeki didatangkan Allah, tapi tak puas masih dia bisnis lagi. Itu adalah orang yang menurunkan derajatnya yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu tidak akan bisa tercapai cita-citanya untuk mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda sudah jadi kiai, sudah jadi syekh, sudah punya santri, kalau tugas Anda mengajari santrinya tentang ilmu, ya ajar santrinya, urus santrinya. Tidak perlu ke bisnis, mau proyek sana, proyek sini. Tidak perlu, karena makom Anda sudah di situ. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Pak, perbedaan antara makom tajrid dengan makom kasab. Terus ciri-cirinya lagi. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri makom asbab itu orang yang usaha, yang harus usaha ini, yang diridhoi oleh Allah. Orang yang makom asbab ini, yang makom usaha ini, makom kerja, itu ciri-cirinya kata Imam Ibnu Athaillah itu min alamatil asbab sittatun. Jadi ada 6 ciri-cirinya. Kalau dari 6 ini, ciri-ciri 6 ini ada, berarti kita makomnya di sini, Pak. Jadi tekuni itu. Yang pertama apa? Husulul kifayati wal muwasati lil masakin. Jadi usahanya itu cukup. Kebutuhan untuk makan anak istrinya cukup, sandang pangannya cukup, untuk biaya sekolah anaknya cukup, bahkan wal muwasati lil masakin, dia masih bisa bantu orang lain. Kalau itu dari hasil usaha Anda itu seperti itu, maka itu termasuk makom kita di makom asbab atau makom usaha. Terus yang kedua, la yulhihil asbabu an dzikrillah. Orang yang makom asbab ini, dia usahanya itu, pekerjaannya itu tidak kemudian membuat dia lupa ingat berzikir kepada Allah. Kalau Anda pedagang, makomnya asbab, tapi karena daganganmu kemudian kamu tidak sholat, maka kamu tidak termasuk yang dimaksud di sini.
Tidak masuk kita di sini, Pak. Boleh kita kerja di makom asbab ini, tapi ketika kita waktu sholat, waktu puasa, diperintah sedekah, kita sedekah, diperintah zakat, kita zakat. Nah, itu baru masuk makom asbab ini yang kedua ini. Terus yang ketiga, la yajurruhul asbabu ila ma haramallah. Usaha kita itu tidak kemudian menarik, menggelincirkan kita kepada jalan yang haram. Itu baru makom asbab. Jadi kalau usaha yang dilakukan itu adalah nyata-nyata barang haram, maka itu tidak masuk di sini, kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi yang halal. Terus yang keempat, muasyaratul abrar. Harta dari usaha yang dimiliki, hasil usahanya itu menjadikan ia itu berteman dengan orang-orang yang baik. Apa tak boleh kita berteman dengan orang yang tidak baik, Pak Ustaz? Boleh. Saya berbicara ini kitab hikam, bukan di syariat. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang tidak baik, bahkan orang non-muslim, itu boleh, tapi misinya harus jelas. Karena Rasulullah sendiri ketika diutus menyebarkan Islam, misi kita Islam ini adalah kepada orang tak baik, kepada orang yang non-muslim. Maka kita harus dekat dengan orang itu untuk dakwah agar mereka dapat hidayah masuk agama Islam. Dan yang dilakukan Rasulullah. Dan itu spesifik bagi orang-orang yang punya kapasitas untuk itu. Kalau kita berkumpul dengan orang tidak baik, kemudian menjadikan kita malah ikut tak baik, maka itu tidak boleh. Tanda-tandanya, harta dari hasil tidak benar, itu pasti digunakan kepada jalan tak benar, dan sukanya dia berkawan dengan orang yang tidak benar itu, Pak. Terus yang kelima, tanda-tanda makom asbab itu adalah majaniyatul asyrar, yaitu menjauhi orang-orang jahat. Bukan berarti ketemu orang jahat kita kemudian bekejar lari, tidak, Pak. Maksudnya jangan terlalu akrab begitu maksudnya. Dan terakhir keenam adalah husulun niyatis salihah, yaitu menghasilkan dari segala yang kita lakukan itu menghasilkan niat-niat baik. Niat-niat baik, Pak. Kenapa? Karena niat baik itu harus terjadi kepada diri kita semua ini. Jadi kita dalam segala keadaan, situasi harus punya niat baik. Kenapa? Harus niatnya baik. Karena itu menjadikan sabilillah aw sabilis syaitan. Bisa niat itu menjadi jalan di jalan Allah, menjadi jalannya setan. Kalau jalan Allah bagus, tapi kalau jalan setan bagaimana? Akhirnya kita menjadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang yang punya niat baik itu, yang pertama, ibtigha'u fadlillah, adalah orang yang selalu mencari anugerah atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadl itu anugerah. Jadi ada rezeki, Pak, ada anugerah nih. Saya jelaskan biar kita sama-sama paham. Ada rezeki, ada anugerah. Yang disebut rezeki itu ar-rizqu yasmalul halal wal haram. Jadi yang disebut rezeki itu yang bersumber dari halal, bersumber dari haram. Mau halal, mau haram, itu rezeki namanya. Tapi yang disebut fadl atau anugerah, itu pasti minal halal, bukan haram. Itu bedanya. Mana lebih baik? Lebih baik anugerah. Fadl ini. Lebih baik ini yang fadl. Makanya di dalam surat Al-Jum'at itu dijelaskan itu. Kalau hari Jumat pasti di masjid-masjid dihidupkan itu. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Faida qudiyatis salatu, ketika kamu telah melaksanakan, menunaikan salat, fantashiru, maka bertebaranlah kamu. Artinya zikir dulu, doa dulu, baru fantashiru, baru ikhtiar, usaha. Fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah dari keanugerah.
keutamaan Allah. Bukan birizikillah di situ. Tapi min fadlillah. Arti anugerah yang dipinta kepada Allah setelah Anda sholat. Keluar dari masjid, bertebaran cari fadl ini. Baru nanti wadzakurullaha katsira, ditutup lagi dengan zikir kepada Allah. La'allakum tuflihun. Maka kalau itu yang kau lakukan, tuflihun, kamu akan menjadi orang yang bahagia. Artinya ayat ini mengajarkan kita kalau mau usaha sampean, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kalau berangkat dari rumah langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, niat, sampean cari fadlnya Allah itu. Pulangnya alhamdulillah. Itu Pak, yang benar itu. Bukan bismillah tak dibaca, sholat tidak dilakukan, puasa tidak, yang dicari rezeki terus. Akhirnya campur-campur rezekinya. Ada yang halal, ada yang haram. Maka yang kita cari itu adalah fadl. Jadi yang benar, kadang kan ada orang nih, mau kemana kayak, biasalah cari rezeki. Sebenarnya itu syariat itu. Kalau dalam ilmu tasawuf salah itu sampean. Yang benar itu dalam ilmu tasawuf, ya cari fadl Allah, cari anugerah Allah, fadl Allah. Bukan rezeki. Kalau fadl itu murni 100%, yang dicari itu adalah yang halal, bukan halal haram hatam. Oh kan kalau oleh itu rezeki. Yang kedua adalah aunul muslim, yaitu bisa menolong orang Islam Pak, munfadl. Tanda-tandanya ini. Jadi yang benar itu adalah niat yang baik itu pertama cari fadlnya Allah, yang kedua kita gemar menolong orang lain. Terus yang terakhir makom tajrid. Tadi yang kasab tuh. Makom tajrid itu tanda-tandanya orang mencapai makom ini tak perlu kerja, rezeki datang sendiri, dicukupkan oleh Allah adalah yasurru lakal kifayah. Jadi Allah selalu mudahkan jalanmu untuk kecukupan kehidupanmu. Padahal dia tidak kerja dia nih. Kayak GKI itu kan cuma ngajar. Waktu sholat ya sholat. Waktu dikir ya dikir. Kalau tak ada kerja paling selawat, pegang tasbih. Tapi cukup terus. Untuk makan cukup, kebutuhannya dicukupkan keluarganya. Ini yang dimaksud. Yasurru lakal kifayah. Ciri-cirinya itu. Terus yang kedua, ja'ala nafsaka mutmainnatun inda adami husuliha. Ketika kemudian diuji oleh Allah, dikasih kesulitan, orang makom tajrid ini, dia tuh santai, tenang, tak panik. Di rumah beras tak ada, ikan tak ada, santai. Selawat paling makin dibanyakkan. Karena dia yakin tidak akan lama datang itu semua itu. Jadi tak panik macam kita. Kita tak ada gula aja. Nungsang selumbat kata orang Ketapang. Nah, kalau orang makom tajrid tidak itu. Terus yang ketiga, ada mutama'i li aidin nas. Ciri-cirinya orang makom tajrid itu. Jadi dia tidak tamak dengan hak milik orang lain. Meskipun dia lagi diuji oleh Allah, ada saatnya dia itu diberi kesulitan, tenang dan tidak tamak kepada milik orang. Artinya ketika tak punya rokok misalnya, atau beras di rumah tak ada, ayam tetangganya besar-besar. Nggak gitu dia Pak. Nggak kemudian punya orang yang diintai. Itu namanya orang makom tajrid yang macam itu. Nah itu. Yang terakhir, yang keempat ciri-ciri makom tajrid itu adalah sifa'u waktika alal istighali bi ibadatillah. Jadi bersihnya waktumu itu selalu disibukkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Senang beribadah kepada Allah, susah beribadah kepada Allah. Dikasih keluasan tetap istiqomah ibadah kepada Allah, dikasih kesempitan juga tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Itulah makom tajrid. Maka kita dari ini bisa menilai kira-kira kita ini jemaah yang ada ini, kita aku nih makom apa nih? Apa aku tajrid? Apakah makom kasab? Kalau kira-kira Anda makom kasab, ya jangan lalu seperti makom tajrid, tak bisa, tak akan makan ungku sampean Pak. Tetap harus ya kalau yang makom tajrid jangan merendahkan dirimu.
karena engkau telah diangkat derajatmu oleh Allah, engkau dimudahkan urusanmu, kebutuhanmu telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah dari Imam Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari. Kenapa saya bahas ini? Biar sikit-sikit lah kita ngaji tasawuf ayo. Biar keren. Al-Mubarakah ini ngaji tasawuf karena ini kayak Sufyan Shah ada di sini. Kitab hikam ini Pak di Jawa, di Madura itu oleh kiai-kiai besar itu yang ngajar ini. Saya ini hanya menyambung dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Hanya kebetulan ada ilmu dari guru saya Kiai Haji Mubashir Mahmud dan Kiai Haji Mustafa Mahmud yang saya sambungkan kembali kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengaji kitabnya Waliullah Imam Ibnu Athaillah ini kita diakui sebagai santrinya, sebagai muridnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan di Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.